Shalom semua jemaat-jemaat dan juga saudara-saudari yang di rumah yang sedang menonton online service kita pada pagi ini. Sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini, saya ingin mengucapkan bersyukur atas kenikmatan Tuhan yang telah berikan kepada kami dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di church, tapi bersyukur karena kita ada teknologi yang dapat kita tonton di rumah dan juga di mana-mana saja kita berada untuk hadiri online service kita pada pagi ini. Begitu juga dengan tim-tim yang sudah bersusah payah untuk teruskan kita punya kebaktian kita nih walaupun dari online, dan kita berikan tepukan kepada mereka yang sudah bertungkus lumus untuk membuat dan juga edit video kita untuk online kita pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan kita punya acara kita yang seterusnya, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah dapat kumpulkan kita bersama-sama dengan keluarga di rumah Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk bagi yang saudara-saudari kita yang di luar sana yang tidak dapat menghadiri online service kita. Kami berdoa Tuhan Yesus agar Engkau berkati dan lindungi mereka Tuhan Yesus di mana-mana mereka berada Tuhan Yesus. Jauhkanlah mereka daripada kemalangan dan juga benda-benda yang tidak diingini berlaku di atas mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga berdoa untuk pastor yang akan sampaikan firman Tuhan Engkau Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan Yesus Engkau berikanlah kami pemahaman dalam setiap firman Tuhan yang akan disampaikan daripada pastor Tuhan Yesus, agar kami juga bisa berdoa juga Tuhan Yesus agar kami tidak diganggu oleh roh-roh jahat ketika kami sedang mendengar firman Tuhan daripada pastor Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Saya juga berdoa juga Tuhan Yesus untuk online service ini, kami serahkan juga ke dalam tangan Engkau agar semuanya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Begitu juga tim-tim yang EJK di church Tuhan Yesus yang sudah bersusah payah dan juga bertungkus lumus untuk edit video kita pada acara online service kita setiap minggu. Saya berdoa Tuhan Yesus agar Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, agar mereka terus diberikan semangat untuk teruskan melayani di church kita Tuhan Yesus. Saya juga berdoa agar Engkau juga berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus, agar mereka tidak terlalu overwork Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Amen. Lebih besar dari apapun.
Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita, mari kita terus memuji Tuhan dan jangan lelah. Amin. Bekerja bersama
Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyatakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyatakan tanah bergelombang,
Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Bapa kami di surga Tuhan, terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Kami telah siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama mendengar firman Engkau Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, melalui online ini Tuhan Yesus, berkat-Mu akan melimpah atas kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu akan memimpin kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamalah dia dengan kuasa darah Roh Kudus dan berkati dia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya berdoa juga Tuhan untuk COVID-19 Tuhan Yesus yang sedang melanda Malaysia Tuhan. Engkau pimpinlah frontliner ini Tuhan yang sedang menentang COVID-19 ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau urapi mereka Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik Tuhan Yesus kepada mereka Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sesiapa yang kehilang pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikanlah mereka inisiatif yang lain Tuhan Yesus untuk mencari rezeki Tuhan Yesus. Pimpinlah mereka Tuhan Yesus Kristus. Saya juga berdoa untuk pelajar-pelajar Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesukaran untuk belajar Tuhan Yesus. Dengan melalui online ini Tuhan Yesus, banyak perkara yang kami hadapi Tuhan Yesus Kristus untuk belajar Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat dan bijaksana kepada pelajar-pelajar ini Tuhan Yesus, agar mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari Tuhan, dan pimpinlah mereka Tuhan agar mereka dapat belajar dengan senang, dengan hati terbuka, dengan sukacita Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini juga Tuhan Yesus, agar dapat berkurang hari demi hari Tuhan Yesus, dan akan ada harinya di mana COVID-19 ini Tuhan akan dalam angka kosong Tuhan Yesus di Malaysia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan, kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun masih secara online, dan saya mengucapkan selamat beribadah di mana saja Anda berada pada masa kini. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita akan dilawat oleh Roh Kudus dan akan memberikan berkat yang kita tak akan pernah fikir pun, tetapi Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Amin. Siapkah saudara-saudara menyambut dan menerima berkat Allah melalui firman-Nya hari ini? Beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar yang saya ambil daripada kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampailah ayat yang ke-26. Ya, kita belajar dari kitab Matius atau Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16, dan saya rasa kita akan berhenti di ayat yang ke-22 sahaja. Jadi 23, 4, 5 dan 6 kita tidak akan bicara di situ lebih banyak ya. Oke, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ayat yang terakhir. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak sekali hartanya. Tuhan, terima kasih buat firman ini yang kami telah membaca sebentar tadi. Bapa, di dalam nama Yesus dan oleh Rohul Kudus, kami minta pertolongan, ilham-ilham. Kami minta Engkaulah sendiri yang menyingkapkan, mengungkapkan segala kebenaran dan rahasia dari firman-Mu ini sendiri, ya Tuhan. Terima kasih, kami memberikan hati kami seperti tanah yang subur, yang akan ditaburkan dengan benih, sehingga benih akan tumbuh dan akan menjadi pohon yang rimbun dan subur dan menghasilkan buah-buah yang berlipat kali ganda. Demikianlah kami akan menyambut firman-Mu Tuhan Yesus pada saat hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 22 ini berbicara tentang dialog antara seorang pemuda yang kaya dan baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ada seorang pemuda datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apakah perbuatan baik yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Kata seorang pemuda yang kaya itu. Saudara, tema firman Tuhan untuk hari ini adalah bagaimana seseorang beroleh hidup yang kekal. Ya, bagaimana seseorang beroleh hidup yang kekal. Ya, karena pertanyaan orang muda kaya ini kepada Yesus adalah bagaimana dia beroleh hidup yang kekal. Apakah perbuatan, apa yang dia harus buat, apa yang dia harus lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Saya rasa perasaan dan pertanyaan yang besar di dalam pikiran dan hati seorang pemuda kaya ini juga adalah pertanyaan di kebanyakan manusia pada hari ini. Sama ada yang kaya, sama ada yang miskin, sama ada latar belakang beragama ataupun tidak beragama, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan pemuda ini, dia seorang yang kaya. Dia seorang yang baik menurut pembacaan kita tadi sebentar tadi.
Amin. Namun ada persoalan yang besar sekali dalam pikirannya. Dia ada satu persoalan di dalam hatinya. Saudara-saudara, itu tidak boleh dijawab oleh sesiapapun. Oleh sebab itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Saya mengerti bahwa pemuda ini hanya dapat menjawab pertanyaan, persoalan dalam hidupnya hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus sahaja. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya dengan pertanyaan di dalam ayat yang ke-16, apakah yang harus aku perbuat supaya aku mendapat hidup yang kekal? Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau menurut pertanyaan dan ayat-ayat di dalam Alkitab ini, saudara-saudara, dalam Injil 19 ayat 16 sampai 22, maksudnya, artinya hidup kekal itu adalah keperluan yang paling utama. Maksudnya hidup kekal itu, saudara-saudara, adalah keperluan yang paling utama di dalam hidup manusia. Kalau bukan keperluan utama, yaitu hidup yang kekal, kenapa si pemuda ini datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus lakukan Tuhan untuk mendapat hidup yang kekal? Dalam pembacaan kita tadi dan ditulis di dalam title di situ adalah orang muda kaya. Dia seorang yang kaya, tidak ada apa lagi yang dia mau cari dalam dunia ini. Namun masih ada persoalan di dalam hidupnya, yaitu bagaimana beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan menjawab dalam ayat-ayat yang kita akan belajar persoalan orang kaya muda ini. Dan saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini juga jawaban Tuhan Yesus buat aku dan saudara yang masih punya pertanyaan, persoalan seperti orang muda kaya ini, yaitu bagaimana beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-16, apa yang harus kuperbuat, kata orang muda kaya ini, untuk aku memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dia sudah beragama. Amin. Namun dalam persoalannya, agama itu tidak akan menjamin hidup yang kekal buat dia. Dia seorang yang baik. Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana kebaikan yang ada pada orang muda kaya ini. Semuanya dia sudah buat, nanti kita akan lihat perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak dilakukan oleh orang kaya muda ini. Maksudnya dia seorang yang baik, saudara-saudara. Namun persoalan yang pokok dalam hidupnya adalah dia masih ragu-ragu tentang keselamatan dia. Dia masih tidak percaya bahwa kalau esok dia akan meninggalkan dunia ini, dia tidak akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Saya rasa itu juga ada pertanyaan dan ada di dalam pikiran setiap orang. Lebih daripada kekayaan, hidup yang kekal itu lebih daripada kekayaan, lebih daripada berbuat baik, lebih daripada beragama, lebih daripada reputasi dan kedudukan. Dan itulah yang orang muda kaya itu persoalkan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya dia yang akan dapat menjawab persoalan utama di dalam hidup pemuda orang kaya ini, yaitu bagaimana beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-17, Yesus menjawab kepada orang kaya itu. Dia kata, hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hanya ada satu yang baik. Jikalau pemuda kaya ini masuk dalam hidup.
Dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara, turutilah segala perintahku. Turutilah segala perintahku, kata Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Kemudian, orang kaya ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah perintah-perintahmu yang harus aku turuti? Apalagi perintah-perintah yang kau harus perdengarkan kepadaku. Pasti aku akan lakukan itu. Demi aku memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mulai berkata kepada orang kaya muda ini yang benar-benar ingin memperoleh hidup yang kekal itu. Yesus berkata dalam ayat yang ke-18, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta atau menjadi saksi dusta. Dan ayat seterusnya 19, hormati ayahmu dan ibumu. Kemudian diakhiri dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin, saudara-saudara. Ketika orang muda ini, saudara-saudara, mendengar perintah Tuhan Yesus di dalam ayat 18 dan 19 ini, yaitu jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, hormati ayahmu dan kasih sesamamu manusia. Maka pemuda itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, semua itu sudah ada dalam kehidupanku. Wow, luar biasa. Pemuda ini, saudara-saudara, kalau memang benar dia sudah lakukan semuanya ini. Bukan saja dia seorang yang kaya, tetapi dia seorang yang sangat-sangat baik. Saya kagum dan mungkin semua orang kagum dengan orang kaya muda ini, saudara-saudara. Bukan mudah untuk mengikuti ya 6 persyarat Yesus Kristus dalam ayat 18-19 ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ibu dan ayahmu, kasihilah sesamamu manusia. Amin. Dan semua itu sudah dilakukan oleh orang kaya muda ini, saudara. Jadi dia seorang kaya, kemudian dia seorang yang amat baik sekali. Saudara, kalau kita melihat di dalam prasyarat Tuhan Yesus ini adalah perintah ya Yesus yang kedua, ya, yang utama. Ya, jadi Yesus memberitahukan kepada orang muda ini mulai dari perintah yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kan begitu? Ya, Yesus menjawab kepada orang yang bertanya kepadanya, orang Farisi itu, apakah hukum yang terutama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Kemudian perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika Yesus menjawab pertanyaan orang muda kaya ini, saudara-saudara, dia mulai daripada perintah yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan bahwa pemuda ini memang sudah lakukan dan sudah berbuat kebaikan atau perintah yang kedua itu. Amin, saudara-saudara. Kemudian ayat yang seterusnya, apa yang berlaku di sini? Jika engkau hendak sempurna, kata Tuhan Yesus. Karena saudara-saudara, dia sudah menuruti perintah Tuhan Yesus dari dalam perintah yang kedua itu atau hukum yang kedua. Kemudian orang muda itu berkata kepada Tuhan Yesus, apalagi yang saya mau harus lakukan? Karena itu semua saya sudah lakukan. Perintah yang pertama, kedua, hukum yang kedua itu saya sudah lakukan, Tuhan Yesus. Benar-benar aku mau memperoleh hidup yang kekal. Ada lagi kah yang belum saya lakukan ini? Tolonglah
Saya mau beroleh hidup yang kekal ini Tuhan. Saudara-saudara, pemuda kaya baik ini, saudara, amat baik sekali. Amin. Kemudian Yesus sekali lagi memberikan jawaban kepada pemuda ini, saudara-saudara. Apakah jawaban Tuhan Yesus yang seterusnya? Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna. Amin, sempurna. Juallah hartamu. Saudara-saudara, juallah hartamu. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah kepadaku. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada pemuda kaya ini, kamu mau sempurna tak? Atau erti kata, kamu mau hidup yang kekal? Beroleh hidup yang kekal. Pasti pemuda itu berkata, ya saya mau. Jadi kalau kau mau beroleh hidup yang kekal, juallah hartamu itu dan berilah kepada orang-orang miskin sana. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah Yesus berkata juallah hartamu dan berilah kepada orang-orang miskin? Sedih sekali saudara-saudara kalau kita akan lihat ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-22. Amin. Apa maksud Yesus Kristus? Apa artinya Yesus Kristus memberikan jawaban kepada orang muda ini, juallah hartamu itu, bagilah kepada orang miskin semua. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Amin. Haleluya. Ini berbicara saudara-saudara. Ini berbicara tentang hukum yang pertama dan terutama. Ini berbicara tentang hukum yang pertama dan terutama. Amin. Juallah hartamu. Maksudnya bila kita menjual segala harta kita, tidak ada lagi yang ada pada kita. Betulkah begitu? Ya. Amin. Kalau harta sudah dijual semua, kemudian dibagi kepada orang miskin, kita tidak adalah harta lagi. Amin, tidak ada harta. Sudah dibagi, sudah dijual, sudah dibagi. Haleluya. Itulah maksud Tuhan Yesus. Kalau kau mau sempurna, kalau kau mau mendapat hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal, jual hartamu semua. Bagi kepada orang miskin. Datang kepadaku dan ikutlah aku. Ini berbicara tentang hukum yang pertama dan terutama. Kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3. Jangan menyembah Tuhan selain aku atau Yehova. Oh, itu adalah perintah Tuhan Yesus. Jangan menyembah Tuhan selain aku. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 dalam Keluaran 20, Tuhan berkata, jangan menyembah berhala. Jangan buat patung, jangan buat berhala yang menyerupai apapun dan kamu sembah. Aku membenci orang-orang yang demikian rupa. Saudara-saudara, ayat yang ke-7, jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat itu bermaksud adalah sucikan hatimu supaya engkau berkenan kepadaku. Amin. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata kepada orang muda itu, juallah hartamu. Kemudian datanglah kepadaku. Percayalah kepadaku dan ikutlah kepadaku. Puji Tuhan. Jadi ini, kalau pemuda itu menjadi orang yang sempurna dan beroleh hidup yang kekal, dia harus menanggalkan cintanya kepada harta bendanya yang membuat dia tidak beroleh hidup yang kekal itu. Haleluya. Jadi dia sebenarnya terikat dengan hartanya. Sama juga, dan itu adalah kebencian bagi Tuhan, apa-apa
hati kita yang terikat. Selain kita terikat dengan Tuhan. Kalaupun kita mencintai uang juga, lebih mencintai uang daripada Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada orang tertentu. Jadi kalau kita lihat hukum yang pertama dan utama ini, di-compare dengan perkataan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengajak orang muda kaya ini untuk mencintai Tuhan lebih daripada kekayaannya itu. Dikatakan setelah engkau menjual harta dan memberikan kepada semua orang, datanglah, dengan arti kata percayalah kepadaku, ikutlah aku. Amin. Jangan mengandalkan hartamu, jangan mengandalkan apa saja. Andallah hidupmu hanya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan ikutlah aku. Maka engkau akan menjadi sempurna dan pasti engkau akan mendapat hidup yang kekal. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan untuk orang kaya muda ini. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-22 itu, ketika orang muda kaya itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang muda kaya itu meninggalkan Yesus, atau dia pergi meninggalkan Yesus dengan keadaan sedih karena banyak hartanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, amat sedih sekali bahwa orang muda ini sebenarnya hanya satu langkah, bahkan setengah langkah, bahwa dia akan memperolehi kekayaan apapun. Dia memperoleh kebaikan apapun. Dan sekarang dia memperoleh apa yang dia cari selama ini, yaitu beroleh hidup yang kekal. Tapi sayang sekali, dia menolak untuk percaya atau datang dan mengikut Tuhan Yesus. Lalu dia terikat dengan hartanya, dan ayat yang ke-22 kita membaca di situ. Dia meninggalkan Yesus dengan keadaan hidup yang sedih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah di sini dan masalah utama pemuda kaya ini adalah bukan karena banyak harta. Tetapi masalah di sini adalah dia mencintai hartanya. Masalah di sini adalah dia terikat dengan kekayaannya. Sama juga yang Tuhan tidak mau kepada orang-orang Israel, yaitu menyembah berhala. Tuhan tidak mau orang-orang Israel untuk membuat patung-patung pahatan yang menyerupai Allah dan mereka sembah. Itulah yang Yesus katakan kepada pemuda ini. Jangan terikat dengan hartamu itu, boleh tak? Jangan mencintai hartamu itu, boleh tak? Hartamu masih ada. Engkau masih memiliki harta itu. Tetapi sekarang apa yang kau harus buat, kata Tuhan Yesus? Percayalah kepadaku. Amin. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan ikutlah aku, maka hidupmu akan sempurna. Itu message. Itu ajaran Tuhan Yesus sebenarnya kepada pemuda kaya ini. Tetapi sayang sekali, pemuda kaya ini menolak Yesus Kristus. Ada ramai hari-hari ini seperti pemuda kaya ini. Hidupnya melarat, hidupnya kesedihan karena bertindak seperti pemuda kaya ini. Saya berdoa, dan kamu yang mendengar firman ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan seperti pemuda ini. Engkau yang sederhana hidupnya, engkau yang beragama, engkau yang kaya raya. Hanya satu yang baik, kata Tuhan Yesus Kristus, yaitu kamu percaya sama Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus, maka hidupmu akan menjadi sempurna. Engkau akan beroleh hidup yang kekal.
Saudara-saudara yang sedihnya di sini, ketika pemuda ini menolak Tuhan Yesus Kristus untuk percaya kepadanya dan tidak ikut, dikatakan di sini akibatnya kesedihan seumur hidupnya. Dikatakan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada cerita untuk kembali sekali lagi. Dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan keadaan yang amat sedih. Saya ajak saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, jangan biarkan hidupmu kesedihan atau tidak beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Mari percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Dia. Hanya satu yang Yesus minta, yaitu tidak terikat dengan harta. Amin. Kemudian saudara-saudara, ya, Yesus berkata, percaya kepadaku dan ikutlah aku. Hanya dua itu saja, yaitu jangan terikat dengan harta benda, jangan terikat dengan pendidikan, jangan terikat dengan kebaikanmu, karena kebaikan juga tidak akan menjamin seseorang hidupnya sempurna. Yesus berkata hanya satu, seseorang yang mendapat hidup yang sempurna, yaitu percaya kepada Tuhan dan ikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ada seorang yang bertanya di dalam Yohanes 14 ayat 5 sampai yang ke-6 yang namanya Thomas. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu dan bagaimana kami jalan ke rumah Bapa. Ayat yang kelima itu. Dia juga bertanya kepada Tuhan, karena pada waktu itu aku akan pergi kepada Bapakku. Dan kamu akan juga pergi nanti, cuma kemudian. Itulah pertanyaan Thomas. Thomas itu mau ke rumah Bapa. Thomas itu mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu sebabnya dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu. Bagaimana kami pergi ke surga, pergi ke rumah Bapa? Ayat yang ke-15, Yohanes 14. Kata Yesus kepada Thomas, dan kata Yesus kepada aku dan saudara juga yang ingin ke rumah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Saudara-saudara, jalan lain di dunia ini banyak, tetapi hanya satu jalan. Kalau saudara pergi ke surga hanya satu jalan, yaitu Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus dari surga datang ke dunia. Kemudian dari dunia pergi ke Bapa. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus persis pasti sampai ke surga. Itu sebabnya akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Akulah kebenaran. Semua dalam dunia ini mengaku bahwa dialah kebenaran. Tetapi hanya satu yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia dari surga pergi ke bumi dan dari bumi pulang ke surga. Itu yang benar. Bukan sekadar kata-kata. Amin. Dan dia kata, akulah hidup. Banyak agama-agama, pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini bahwa mengajar kehidupan. Tetapi semua nabi dalam dunia ini, semua tokoh-tokoh agama dalam dunia ini, mati dan tidak bangkit. Tetapi Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebab itu, akulah hidup, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mati itu untuk menebus dosa, hari ketiga yang hidup pasti akan ada beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi untuk beroleh hidup yang kekal, kembali ke rumah Bapa. Seperti yang Thomas tanya kepada Tuhan Yesus. Hanya satu jalan yang benar dan memberi hidup, yaitu Yesus berkata kepada orang kaya muda ini, datanglah kepadaku, atau percayalah kepadaku, ikutlah kepadaku, maka hidupmu akan sempurna. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saya akhiri pengajaran dan khotbah saya pada hari ini. Khotbah pada saya hari ini yang bertema bagaimana seseorang beroleh hidup yang kekal. Perbuatan baik bukanlah seseorang atau bukan jaminan untuk seseorang beroleh hidup yang kekal.
perbuatan baik tidak menjamin seseorang untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Harta yang banyak, engkau beragama apapun agama, termasuk engkau beragama Kristen, itu bukan jawaban untuk seseorang beroleh hidup yang kekal. Apalagi kalau kau terikat dengan harta atau yang namanya penyembahan berhala. Berhala apa jenis pun yang kau sembah, kamu seseorang tidak akan beroleh hidup yang kekal. Hanya satu ya yang kita harus lakukan, percaya kepada Tuhan Yesus dan ikut kepada Tuhan Yesus, maka engkau beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi yang terakhir, perbuatan baik dan keterikatan harta tidak akan menjamin hidup kekal seseorang, melainkan percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Itulah seseorang, itulah jawaban untuk beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, saya berdoa untuk firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Memang setiap manusia yang belum bertemu dengan Engkau secara pribadi, belum dilahirkan baru, ada pertanyaan seperti pemuda kaya ini. Dan saya berdoa apabila kami mendengar perkataan-Mu hanya satu yang baik, dan kalau Engkau masuk dalam hidup yang sempurna, ini haruslah Engkau datang, tinggalkan harta benda, menjual harta benda, dan datang percaya kepada Yesus dan ikut kepada Yesus, maka engkau akan beroleh hidup yang sempurna, atau arti kata engkau akan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang yang akan mengeraskan hati Tuhan. Saya minta Engkau Roh Kudus ketiga yang esa, supaya setiap orang yang mendengar firman ini lembutkan hatinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan kami akan kembalikan hanya di dalam nama dan kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin.